Bagaimana, sudah terlihat belum PPT-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Lah, ini udah, Bu. Sudah, Bu. Belum. Nah, Sudah, ya, kita Bu. mulai. Jadi kita lihat ya, terima kasih. Ya, jadi di sini kita lihat ada gambar anatomi saluran nafas ya, atau respirasi. Jadi kalau diartikan ya, respirasi itu ya pernafasan ya. Dimulai dari hidung ya, mulai dari lubang hidung sampai ke paru-paru ya. Jadi yang disebut dengan sistem pernafasan manusia itu kita mulai dari hidung, terutama lubang hidung sampai ke paru-paru ya. Nah, dari lubang hidung itu udara akan masuk, sebetulnya udah di dalam hidung itu mempunyai bagian-bagian yang punya fungsi ya. Saja ada bulu hidung menyapu atau kotoran yang masuk bersama dengan udara ya. Kemudian di sini kita lihat ada seperti irisan-irisan ya, ada pada rongga hidung, di dalam hidung ya, itu seperti irisan-irisan, itu disebut konka. Ini berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembaban udara ya. Jadi kalau misalnya di luar itu terlalu dingin, itu disesuaikan suhunya, dihangatkan di sini ya, atau sebaliknya kalau terlalu panas itu didinginkan sehingga nanti suhu udara yang ada di luar dengan yang ada di dalam saluran pernafasan itu sama ya. Kemudian di bawahnya lagi kita lihat ada namanya nasofaring, itu adalah hubungan ya antara bagian belakang hidung ya dengan bagian belakang mulut. Ya, jadi makanya kalau orang makan tersedak itu bisa keluar lewat hidung. Karena ada nasofaring atau bagian faring yang menghubungkan bagian belakang hidung dengan bagian belakang rongga mulut. Ya, jadi hati-hati. Jadi ini biasa bisa muntah itu keluar lewat hidung bisa karena melewati saluran. Hari. Ya, kemudian masuk lagi yaitu ada bagian di sini karena kecil ya, nggak terlalu menutup saluran. Saya tulis sebentar ya. Wah, guringan, Le. Nanti saya lanjutkan, saya tulis sebentar. Lagi ya, sudah terdengar suara saya? Sudah, Bu. Ya, oke, kita lanjut. Jadi tadi sampai pada epiglotis ya. Epiglotis itu seperti itu di situ juga terdapat pita suara ya. Sebetulnya itu adalah di bawah epiglotis itu ada pita suara, itu adalah seperti pintu untuk menutup pada saat orang itu makan ya, supaya makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan, ke dalam laring ya. Maka epiglotis itu akan menutup pada saat orang itu menelan makanan. Tuh. Nah, kemudian setelah epiglotis itu laring, di dalamnya ada pita suara. Ya, mungkin nanti akan saya lihatkan gambar yang lebih jelas. Jadi letaknya kira-kira di sini ya, ini laring. Kemudian di bawah laring ya, itu ada trakea. Trakea itu merupakan saluran nafas yang tersusun berluas-luas seperti cincin-cincin. Ya, seperti cincin-cincin. Nah, di bagian depan itu ada, kalau cowok itu laringnya akan membesar. Ya, karena di depan laring itu juga ada kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Ya, ukuran laring pada cowok itu biasanya lebih besar, makanya kan suaranya juga lebih besar, kemudian adanya seperti lebih rendah ya. Itu karena ukurannya ya, terutama pada saat memasuki usia puber ya, itu akan terjadi pertumbuhan laring yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Trakea seperti cincin-cincin. Kemudian masuk lebih ke dalam ada bronkus ya. Di sini ada bronkus. Bronkus itu kalau merupakan otot polos ya, sehingga kalau terjadi alergi seperti misalnya punya penyakit asma ya, asma itu kan penyakit alergi, itu bisa menyempit, terjadi kontriksi atau penyempitan karena itu merupakan otot polos, sehingga kalau terjadi penyempitan pada bronkus ini ya, maka orang yang mengalami penyempitan tadi merasakan sesak nafas karena udara tidak bisa keluar masuk saluran nafas dengan lancar.
Ya, nah nanti diobati dengan yang namanya bronkodilator untuk kembali melebarkan bronkus. Nah, biasanya obat-obatan bronkodilator itu dihisap. Ya, kan pernah lihat ya, orang asma kemudian membawa obat yang sedot. Ya, nah itu biasanya berisi obat-obatan bronkodilator untuk kembali melebarkan bronkus atau saluran nafas yang ada di sini. Kemudian bronkus bercabang kecil-kecil, ya kecil-kecil. Namanya mungkin nggak terlalu jelas ya, cabang kecil-kecil ini. Itu namanya bronkiolus. Bronkiolus ya, cabang dari bronkus. Nah, kemudian baru di ujung-ujung bronkiolus itu nanti terdapat gelembung-gelembung seperti balon. Itu namanya alveolus ya. Kita lihat di slide berikutnya. Bentar ya, ini slide-nya nggak jalan nih. Di kalian jalan nggak ada slide-nya? Jalan ya? Bisa ya? Ya. Nah, ini kita lihat gambar ya, dari kalau pengen lebih jelas, mulai dari trakea. Trakea tadi itu sebetulnya dikelilingi oleh cincin-cincin tulang rawan, seperti ruas-ruas gitu ya. Tapi di sini nggak terlalu jelas. Kemudian bercabang menjadi yang namanya bronkus. Yang bronkus yang mulai bisa menyempit pada saat terjadi alergi, misalnya pada asma itu di sini. Ya, bronkusnya menyempit karena makanya tadi orangnya sesek, kemudian nafasnya bunyi. Karena kalau udara melewati saluran yang sempit, dia akan menggetarkan dinding-dinding bronkus. Ya, sehingga terdengar suara seperti mengi atau bising. Kalau bahasa alami anatominya itu bising. Kemudian bercabang kecil-kecil menjadi bronkiolus nih ya, bronkiolus ya. Nah, bronkiolus nanti di ujungnya atau bagian terminal atau ujungnya di sini menjadi berubah menggelembung gitu loh ya, menggelembung seperti balon, tapi dia elastis ya, dia seperti balon kalau ditiup diisi udara menggembung, kemudian udaranya habis ya dia kempes. Ya, nah itu disebut dengan alveolus ya. Jadi alveolus itu bisa elastis kalau berisi udara. Jadi pada saat inspirasi udara masuk, dia akan menggembung, membesar ya. Kalau terjadi ekspirasi udara keluar ya dia kolaps atau mengempes. Ya, jadi dia seperti balon kalau kita tiup kemudian kita keluarkan kembali udaranya, kurang lebih seperti itu. Jadi fungsi dari saluran pernafasan ya, kalau tadi anatominya, sekarang kita lihat sedikit fungsinya. Pertama untuk mengatur aliran udara. Jadi supaya kebutuhan udara itu seberapa ya, itu bisa disesuaikan. Ya, sehingga makanya saluran itu harus bersih. Kemudian tadi tidak boleh ada sumbatan, ya, tidak boleh menyempit sehingga kebutuhan oksigen tubuh itu selalu terpenuhi. Ya, nah di sini diatur oleh bagian trakea tadi oleh yang namanya cincin-cincin tulang rawan, cartilaginosa rings, cincin-cincin tulang rawan. Kemudian juga diatur fungsi ini oleh otot polos, smooth muscle ya, yang berada di dinding bronkus dan bronkiolus. Kemudian juga fungsi ini diatur oleh elastisitas dari alveolus ya. Jadi kalau alveolus itu tidak elastis, ya misalnya pada penyakit TBC itu terjadi suatu perkejuan atau ya perkejuannya itu karena mirip keju gitu ya, gumpalan-gumpalan bakteri TBC-nya itu membentuk hampir seperti keju, makanya disebut dengan perkejuan. Nah ini akan membuat kan dia menempel pada alveolus ya, sehingga membuat alveolus itu menjadi kaku, tidak elastis lagi. Karena tidak elastis maka kemampuan untuk mengembang kemudian mengempis itu tidak bisa. Makanya pada orang TBC ya lama-lama terjadi sesak. Ya, kemudian dia juga bisa berusaha mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam paru-paru sehingga sering menjadi batuk. Ya, batuknya itu tidak berlendir, batuk kering. Ya, tidak berlendir karena bukan karena ada lendir di situ ya, tapi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di paru-paru. Kemudian bagaimana sistem respirasi bekerja? Kenapa bisa bronkus itu bisa melebar ya, kemudian bisa menyempit, alveolus juga bisa mengembang, alveolus bisa mengempes, itu karena ada fungsi dari sistem saraf yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Sistem saraf di sini yang mempengaruhi saraf simpatis dan parasimpatis.
Saraf simpatis efeknya adalah membuat otot polos itu menyempit, sedangkan parasimpatis membuat otot polos itu melebar ya. Nah ini di sini ya. Kebalik. Otot simpatis membuat otot polos melebar, si parasimpatis membuat otot polos menyempit. Kemudian fungsi yang lain dari sistem pernafasan adalah proteksi atau perlindungan. Ya, karena di sana terutama mukosanya imunoglobulin atau antibodi A, atau antibodi, sehingga kalau ada virus atau bakteri yang masuk bersama udara, misalnya di ruangan itu ya ada yang batuk, ada yang pilek, mengeluarkan bakteri, virus banyak sekali di udara. Kemudian orang lain yang ada di ruangan itu bernafas, menghirup bakteri virusnya. Kalau dalam keadaan imunitas yang baik, virus dan bakteri itu nggak mudah menular, ya. Karena selama dalam pernafasan dia sudah dihancurkan oleh imunoglobulin A yang ada di mukosa, ya, di mukosa sepanjang saluran pernafasan, ya. Ada sel-sel goblet, kemudian sel-sel silia di sepanjang saluran pernafasan itu semua berisi imunoglobulin A. Ya, selain itu juga terdapat lendir, ya, sepanjang saluran pernafasan mukus atau lendir di sepanjang saluran pernafasan yang berfungsi untuk menangkap kotoran-kotoran yang masuk tadi. Ya, jadi sudah ada bulu hidung yang berusaha menyapu silia, ya, menyapu kotoran. Kalau misalnya masih ada, maka di saluran pernafasan yang lebih dalam itu juga ada mukosa, sehingga kotoran-kotoran itu terperangkap, terjebak di dalam mukosa yang sifatnya itu kental. Ya. Dan kemudian setelah terjebak di situ, dia akan dihancurkan oleh imunoglobulin A. Ya, jadi kalau imunitasnya baik, maka orang itu walaupun sekitarnya banyak virus, bakteri yang ada di udara itu tidak mudah terinfeksi saluran pernafasan. Ya. Nah, kebiasaan merokok, ya, cigarette smoke, itu menghambat aktivitas mukosa yang ada di pernafasan. Makanya ya lama-lama mukosa yang pernafasan itu rusak sehingga juga bisa menurunkan imunitas yang ada di pernafasan. Ya, jadi asap rokok itu kan melewati pernafasan sampai ke paru-paru. Nah, dia akan merusak mukosa yang ada di sekitar saluran pernafasan itu. Kemudian fungsi yang ketiga dari pernafasan adalah menghangatkan dan melembabkan udara. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan di bagian hidung itu kalau kita buka misalnya ya bisa dibuka akan terlihat konka atau semacam visura tadi, semacam garis-garis tadi ya yang sudah saya lihatkan. Nah, itu berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang berasal dari udara luar ya. Kita masuk ke dalam hidung disesuaikan dengan udara yang ada di pernafasan, saluran pernafasan, sehingga suhunya sama, kelembabannya sama. Ya. Kemudian juga fungsi fonasi. Jadi saluran pernafasan juga punya fungsi fonasi, yaitu fungsi suara. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam saluran pernafasan ada yang namanya laring. Kemudian di situ ada pita suara. Ya, jadi laring dan pita suara kemudian dibantu dengan anatomi yang lain, misalnya palatum, ya, kemudian gigi, kemudian lidah, itu akan menghasilkan suara. Makanya orang satu dengan yang lain itu suaranya berbeda-beda, karena masing-masing anatomi laringnya, anatomi hidungnya, ya, anatomi palatumnya, kemudian anatomi gigi, lidah itu juga berbeda-beda, itu sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Kalau ada peradangan atau infeksi pada laring, ya, akan menyebabkan laring itu mengeluarkan banyak lendir, banyak cairan. Makanya suaranya menjadi tidak jelas, bisa serak misalnya, ya, karena ada suatu peradangan di laring. Kemudian slide berikutnya ini adalah gambar alveolus, ya. Jadi kalau kita lihat lebih jelas, ini akan terlihat seperti bola-bola atau balon-balon kecil gitu ya, gelembung-gelembung, ya. Jadi gelembung-gelembung itu memang tipis, dindingnya sangat tipis. Kenapa tipis? Supaya mudah terjadi pertukaran udara. Ya, jadi udara yang dari luar itu masuk ke dalam alveolus, udara dari dalam alveolus keluar itu lewat dinding-dinding ini. Ya, lewat membran dinding yang tipis. Kalau tebal kan susah untuk ditembus. Ya, nah kemudian di situ juga banyak sekali kapiler, pembuluh-pembuluh darah kapiler ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini akan membawa berikut setelah
terjadi pertukaran udara di alveolus, maka akan dibawa oleh pembuluh darah menuju ke jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, ya kan? Darah yang kaya oksigen yang berasal dari paru-paru dibawa ke jantung, ke atrium kiri, ya, kemudian ke ventrikel kiri, ya, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh oleh aorta. Ya, jadi jangan lupa loh, ini sangat berkaitan antara respirasi dengan kardiovaskuler. Nah, berikutnya ini kalau misalnya alveolus itu dibuka, diiris gitu ya, diiris ya. Dindingnya ini kita lihat ini sangat tipis. Ya, ini sudah diperbesar mungkin sampai 100 kali ya. Ya, jadi kalau tidak diperbesar ini bisa dibayangkan ini dinding yang sangat tipis sehingga mudah ditembus oleh udara, ya. Pergantian antara udara yang dari luar yang mengandung oksigen dengan udara dari dalam yang mengandung CO2 itu ya lewat dinding-dinding alveolus ini. Ya, ini juga ya masih kita lihat di sini. Jadi ada pembuluh darah kapiler ya yang berisi sel-sel darah antara lain eritrosit ya. Di sini eritrosit adalah sel darah merah. Ini yang akan membawa oksigen. Ya, jadi sel darah merah udara setelah masuk ke dalam pembuluh darah, ya oksigennya itu terikat dengan sel darah merah. Ya, di dalam sel darah merah itu kan ada hemoglobin. Ya, itu apa yang mengikat oksigen. Hemoglobin itu adalah protein dalam darah yang terdapat pada sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Ya, jadi setelah berikatan dengan eritrosit, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, jadi makanya kalau misalnya kekurangan oksigen, eritrosit ini juga warnanya ya tidak akan hemoglobinnya sedikit mungkin ya, kalau hemoglobin sedikit, seseorang itu juga berarti bisa kekurangan oksigen karena yang membawa oksigen itu sedikit. Ya, sehingga bisa menimbulkan yang namanya hipoksia. Ya, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya lagi. Ya, jadi di sini ini adalah oksigen yang ada di dalam pembuluh darah tadi ya. Jadi ini sudah tidak gambarnya sudah berbeda lagi ya. Jadi ini kita lihat misalnya ini adalah alveolus atau gelembung udara yang di paru-paru. Kan di sini menggembung berarti berisi oksigen ya, berisi udara, sedang jadi inspirasi udara masuk ya, sehingga terlihat alveolusnya ini menggembung yang warna biru. Dinding alveolus ini yang sebelah sebaliknya, kalau sebelah sini misalnya berhubungan dengan udara, yang sebelah kiri ya berhubungan dengan udara luar, kemudian yang sebelah kanan ini berhubungan dengan pembuluh darah ya, ini pembuluh darahnya yang berwarna kuning coklat. Kita lihat dindingnya kan menempel. Ya, inilah tempat pertukarannya itu di sini ya. Jadi ini adalah pembuluh darah yang tadinya membawa CO2 ya. Sehingga nanti dia akan bertukar, CO2-nya masuk ke dalam alveolus, kemudian O2 yang ada di alveolus masuk ke dalam pembuluh darah. Terjadi pertukaran ya. Sehingga nanti kembali lagi banyak oksigen di dalam pembuluh darah. Dan ini kemudian akan dibawa tadi ya siklusnya ke jantung, kemudian ke seluruh tubuh. Ya, jadi kurang lebih bagiannya seperti itu. Ya, ini juga hampir sama, cuma di sini mau dijelaskan bahwa oksigen yang masuk ke dalam pembuluh darah itu diikat oleh Hb atau hemoglobin yang ada di dalam eritrosit atau sel darah merah. Ya, jadi isi dari pembuluh darah itu kan banyak. Ada cairan yang disebut dengan plasma, kemudian ada sel darah putih, ya, ada sel darah merah, kemudian ada trombosit atau keping-keping darah, ya, kemudian juga ada protein-protein darah, termasuk komplemen misalnya yang berfungsi untuk imunitas. Dan protein-protein yang lain. Ya, jadi isinya itu banyak sekali. Nah, yang berfungsi untuk menghantarkan oksigen adalah protein darah yang namanya hemoglobin.
Hemoglobin itu terdapatnya di sel darah merah. Jelas ya? Jadi kalau misalnya hemoglobinnya bagus, berarti kan oksigen yang bisa dibawa itu banyak. Kalau kadar hemoglobinnya banyak, maka oksigen yang bisa dibawa juga banyak. Ya, sehingga mencukupi kebutuhan tubuh. Tapi kalau hemoglobinnya itu hanya sedikit, berarti oksigen yang dibawa juga sedikit. Ya, hemoglobin yang hanya sedikit jumlahnya itu disebut anemia. Ya, makanya kenapa orang-orang anemia itu wajahnya pucat, ya toh, ciri-cirinya kan pucat. Ya, karena kalau sedikit, nah, hipoksia itu ditandai dengan kulit yang warnanya pucat, bahkan kalau terlalu lama bisa menjadi biru. Ya, jadi kalau anemia yang sudah kronis, sudah berat itu warnanya kebiruan deh. Ya, kita lihat perokok. Mungkin pernah memperhatikan ya, coba nanti perhatikan kalau ada tetangganya atau saudaranya, semoga bukan kalian sendiri loh ya, perokok berat ya, perhatikan bibirnya, warnanya pasti sudah tidak semerah seperti orang yang tidak merokok ya, warnanya cenderung lebih biru kehitaman ya, berarti itu kadar oksigen di dalam tubuh itu sedikit. Kenapa sedikit? Nah, karena merokok yang jangka panjang, merokok yang berat ya, tadi kan mukosa di dalam saluran pernafasan itu menjadi rusak ya, sehingga fungsi untuk mengalirkan udara itu juga terganggu. Ya, sehingga oksigen yang bisa dibawa juga lebih sedikit, makanya akhirnya yang diantarkan ke dalam tubuh itu juga menjadi sedikit. Ya, sehingga biasanya kalau sudah merokok berat dalam jangka panjang, ya itu bisa terlihat yang paling gampang tuh dari bibirnya itu warnanya sudah mulai kebiruan bahkan hitaman ya. Nah, kalau di sini nih adalah gambar ini pembuluh darah ya yang warnanya kuning, yang sebelah kanan adalah gambar jaringan tubuh. Ya, jadi di sini gantian setelah oksigen masuk ke dalam pembuluh darah tadi dibawa oleh pembuluh darah ke jaringan tubuh ya, kemudian bertukar lagi oksigen dimasukkan ke dalam jaringan tubuh, dan CO2 di dalam jaringan yang sudah hasil dari pembakaran oksigen ya yang ada di jaringan, hasil dari metabolisme jaringan kan menghasilkan CO2. CO2-nya kemudian dibuang kembali ke dalam darah ya. Nah, sehingga nanti dibawa lagi ke paru-paru, kemudian dibersihkan atau ditukar lagi dengan oksigen, kemudian diantarkan lagi dan seterusnya. Ya, sehingga kita bisa hidup yaitu karena aliran darah itu selalu berjalan seperti itu. Coba kalau aliran darahnya berhenti, ya sudah selesai ya. Jadi semua yang hidup itu pasti kalau manusia loh ya pasti punya darah dan darahnya mengalir gitu ya, karena sumber dari kehidupan jaringan ya, jaringan bisa berfungsi itu ya adanya darah tadi yang selalu mengantarkan oksigen dan juga menghantarkan makanan. Ya, jadi ini dari jaringan ke dalam darah, ya. Jadi sama, dindingnya tipis karena ini yang pembuluh darah yang saya gambarkan ini adalah pembuluh darah kapiler, sehingga dindingnya sangat tipis, hanya satu lapis. Jaringannya ini juga ya, di dindingnya tipis, membran selnya kan dindingnya tipis, sehingga bisa dengan mudah terjadi pertukaran udara. Ya, sama ya, yang berikutnya lagi ini juga ini berarti pembuluh darahnya kan ini vena ya, karena kaya dengan CO2, kemudian CO2-nya masuk ke dalam paru-paru ya, kemudian paru-parunya nanti di sini ada arteri memberikan O2-nya ke arteri dan seterusnya, tadi berjalan seperti itu ya. Jadi vena dan arteri ya itu biasanya berdempetan ya, letaknya selalu bersama-sama, tapi isinya yang berbeda ya, karena isinya berbeda kemudian sifat pembuluh darahnya berbeda, maka warnanya berbeda ya. Cuman biasanya arteri terletak lebih dalam daripada vena, tetapi dua-duanya itu bersama-sama terus gitu ya, cuma arteri yang ada di sebelah dalam, kemudian vena yang ada di sebelah luar. Sehingga kalau misalnya kita lihat di kulit kita itu berwarna biru, sebetulnya ada arterinya juga di situ, tapi karena arterinya itu warnanya putih, tidak karena kan seperti sudah saya jelaskan, dinding arteri itu tebal, sehingga sehingga darah yang ada di dalamnya itu nggak terlihat ya. Tapi kalau vena itu dindingnya tipis, sehingga terlihat biru karena darah di dalamnya itu kan mengandung CO2. Ya, CO2 itu kalau kering warnanya biru.
Ya, nah di situ tidak kering, tetapi kan jumlahnya kan lebih karena jumlahnya juga konsentrasinya cukup tinggi ya, sehingga terlihat biru. Ya, nah itu sebetulnya di situ juga ada arteri, tetapi tidak terlihat. Ya, dan selain karena dindingnya tebal, warnanya tidak jelas, letaknya lebih dalam. Jelas ya? Ya, saya rasa untuk anatominya hanya sedikit sih ya, untuk anatomi paru-paru, karena untuk mekanisme pernafasan itu ada nanti di fisiologi. Jadi karena di sini dipisah, maka ya saya hanya menjelaskan tentang anatomi sistem respirasi ya. Sedangkan nanti fungsi dari pernafasan yang lebih banyak itu pada materi fisiologi, pada kuliah fisiologi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Permisi, Ibu. Ya. Nah, ini. Atau mau disambung saja dengan yang nanti siang? Ya, nanti siang kelas ini bukan ya? Saya kok lupa. Halo, koordinatornya? Nanti siang nggak ada, Bu. Di sini nggak ada. Jam 1 ya? 11 waktu. Oke. Oke, masih ada waktu 1 jam. Ya, apa ini mau kita akhiri atau disambung dengan materi berikutnya sekalian? Tapi nanti kalian ada kuliah, nanti kalau takutnya yang materi berikutnya lama ya sudah satu materi ini saja dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu, saya izin bertanya. Ya. Itu Ibu yang tadi itu kan Ibu ada ngejelasin yang tentang simpatis itu yang di slide sebelumnya, slide ketiga. Itu bisa minta dijelaskan ulang Kak, Bu? Oke. Ya, jadi ini masih berkaitan juga dengan sistem saraf kemarin ya, Dik ya. Kerja dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis itu kan otonom, di luar kesadaran ya. Nah, fungsinya pada pernafasan, pada otot polos sebetulnya ya, pada otot polos. Kalau simpatis itu menyebabkan otot polos melebar, sedangkan parasimpatis menyebabkan otot polos itu menyempit ya, otot polosnya menjadi kontraksi atau menyempit, sedangkan kalau simpatis itu menyebabkan dilatasi atau melebar. Pernafasan karena reaksi alergi yang kemarin sorry di sini belum mendapat imunologi ya, tapi ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi pada penyakit asma itu terjadi penyempitan dari saluran pernafasan sehingga kalau misalnya ini tidak diatasi dengan obat-obatan simpatis ya, maka penyempitan itu ya akan berlangsung lama, nggak sembuh-sembuh gejalanya ya. Makanya orang asma itu biasanya obat-obatannya mengandung atau merangsang saraf simpatis yang disebut dengan simpatomimetik ya. Nah, sehingga kalau dia menghisap tadi obat-obatan yang biasanya dihirup dulu ya, otot polosnya akan kembali melebar. Berarti saluran pernafasannya akan kembali melebar. Karena kan saluran pernafasan yang mulai dari bronkus itu adalah otot polos. Ya, kalau itu kemudian diberikan efek simpatis, maka dia akan melebar kembali. Sehingga sesak nafasnya berkurang ya. Jadi kerja simpatis dan parasimpatis itu kan selalu berlawanan. Itu salah satu contoh pada penyakit asma. Yang lainnya misalnya pada aktivitas yang berat. Ya, pada aktivitas yang berat itu juga bisa merangsang simpatis dan parasimpatis ini. Ya. Sehingga kalau kalau kalian perhatikan pada waktu aktivitas berat ya, denyut jantungnya bagaimana? Pernah enggak aktivitas berat kemudian olahraga gitu ya, apa jenengannya lari misalnya, habis itu diraba enggak denyut jantungnya? Bagaimana biasanya rasanya? Pernah, Bu. Rasanya bagaimana? Lebih cepat atau lebih kencang? Lebih cepat. Lebih cepat. Kira-kira lebih cepat ya. Berarti kalau itu kan denyut jantung ke denyut jantung. Kalau ke pernapasan berarti kalau gini dulu, kalau ke denyut jantung jadi lebih cepat, berarti itu kerja dari simpatis atau parasimpatis? Masih ingat enggak kemarin di saluran di sistem saraf, efek simpatis pada jantung itu meningkatkan denyut jantung atau menurunkan denyut jantung? Masih ada yang ingat? Kemarin sudah tahu di sistem saraf, lupa. Ya, saya jelaskan lagi ya. Jadi kalau efek simpatis pada jantung itu adalah meningkatkan denyut jantung.
Ya. Tadi efek simpatis pada otot polos bagaimana? Melebarkan atau menyempitkan? Melebarkan. Melebarkan ya. Pada saat denyut jantung kita itu meningkat kan, itu ada efek simpatis ya. Berarti otot polos pernafasan itu melebar atau menyempit? Melebar. Kenapa harus melebar otot polos pernafasannya? Karena pada saat kita aktivitas berat, denyut jantung meningkat. Otot polos pernafasan juga melebar. Ini nyambung enggak? Nyambung kan? Kenapa harus melebar pernafasan ini? Supaya apa? Ada yang bisa menjawab enggak? supaya napasnya udara masuk ke rongga paru-paru. Masuk ke paru-paru. Masuk lancar. Iya, udara banyak yang masuk ke paru-paru sehingga denyut jantung juga harus lebih cepat untuk menghantarkan udara itu ke seluruh tubuh, ya enggak? Iya. Karena pada aktivitas berat itu kan membutuhkan oksigen lebih banyak, ya kan? Sehingga paru-paru itu harus mendapatkan banyak udara dengan melebarkan otot-otot saluran nafasnya. Jantung juga harus berkontraksi lebih cepat untuk membawa udara itu ke seluruh tubuh sehingga tubuh tidak kekurangan oksigen. Ya, kalau aktivitas berat tidak bisa dicukupi dengan denyut jantung normal karena kebutuhan oksigen jaringan itu sangat cepat. Ya, jadi nanti ada istilah pernafasan aerob dan pernafasan anaerob pada waktu nanti di fisiologi ya. Jadi pernafasan yang normal itu adalah pernafasan aerob, metabolisme karena metabolisme itu membutuhkan oksigen. Kalau metabolisme anaerob tidak membutuhkan oksigen. Ya, nanti pada saat pernafasan. Jadi makanya kalau aktivitas berat itu terjadi efek perangsangan pada saraf simpatis yang menyebabkan denyut jantung meningkat, otot polos melebar. Otot polos yang melebar tidak hanya pada saluran nafas, tetapi juga pada pembuluh darah. Pembuluh darah juga harus melebar, dia kan mengantarkan darah. Ya, harus banyak bisa membawa darah kan, sehingga dia harus membesar juga. Makanya pada aktivitas berat sampai keringetan ya kan, kemudian kalau diperhatikan kulitnya memerah. Ya, karena terjadi dilatasi dari otot polos pembuluh darah. Oke, bagaimana penjelasannya? Jelas, Dek? Ya, Bu, jelas. Terima kasih. Tadi yang tanya atau mau tanya lagi? Ya, jelas. Ya, silakan kalau belum jelas silakan tanya lagi. Siapa yang mau tanya lagi? Saya mau bertanya, Bu. Oke. Begini, kan teman saya tuh juga sering sesak ya, tapi sesaknya pas itu bukan karena dia punya asma, tapi dia tuh kalau lagi misalnya penyakit mahnya tuh kambuh, tiba-tiba tuh sesak. Nah itu kenapa bisa begitu ya, Bu? Makasih. Ya, terima kasih. Kalau itu sebetulnya memang bukan karena gangguan aliran udara ya, Dek ya. Tapi kalau mah kambuh kan itu dari lambung, ya. Lambung itu kan juga dekat dengan paru-paru, ya. Sehingga kalau lambung nyeri itu kan rasa nyerinya mungkin juga bisa menjalar, ya, menjalar ke paru-paru karena berdekatan, ya, menjalar ke otot-otot pernafasan juga yang ada di sekitar situ, ya kan. Sehingga dia bukannya sebenarnya aliran udara itu tidak masalah, tetapi kalau orang mau inspirasi, kemarin sudah saya jelaskan kan ada otot-otot pernafasan itu kan menggunakan otot-otot pernafasan. Nah, kalau dia inspirasi menggunakan otot-otot pernafasan itu terasa nyeri, sehingga inspirasinya itu tidak maksimal. Ya, kalau sakit kan kita jadi aktivitasnya tidak maksimal, sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru juga tidak maksimal. Ya, sebetulnya salurannya nggak ada masalah, salurannya normal. Hanya karena kekuatan ototnya yang lemah, karena sakit tadi, nyeri, akhirnya tidak bisa memasukkan udara dengan jumlah yang cukup. Ya, sehingga akibatnya terasa sesak. Ya, jadi di situ bukan karena hambatan pada salurannya, tetapi mungkin pada otot-ototnya tadi, atau bisa pada paru-parunya, ya bukan artinya alveolusnya ya, cuma karena nyeri saja. Nyeri itu juga, ya apapun kalau kita misalnya sakit di kaki, ya sebetulnya kan ada lukanya, ya sebetulnya kakinya tuh nggak kenapa-kenapa kan, tulangnya nggak apa-apa, ototnya nggak apa-apa, cuma luka aja perih. Akhirnya kan mau jalan tuh juga nggak enak rasanya, gitu aja kan. Jadi males jalan, atau kalau jalan jadi jalannya tidak normal karena menahan sakit, ya. Tapi bukan karena gangguan saraf otot seperti itu. Nanti kalau mahnya sembuh ya mungkin sesaknya hilang sendiri. Itu ya. Bagaimana penjelasannya? Jelas, Dek?
Iya jelas Ibu, terima Oke. kasih. Sama-sama. Ada yang tanya lagi? Ya ya. Ya, oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita akhiri dulu kuliahnya. Sudah saya kirim ya tadi PPT-nya, tolong di-share ke temannya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.